Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 24 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang. Aku akan menarik energi dari si dia. Oke. Dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Ya, nampaknya di sini dia melakukan sesuatu terhadap kamu ya. Tapi dari penyesalannya ini ya, dari tindakan yang buruk yang pernah dia lakukan ke kamu, itu justru membuat dia merasa tidak bisa terlepas dari kamu ya, tidak bisa benar-benar pergi dari kamu karena dia melihatmu ada di mana-mana. Dan dia tahu kamu dia tahu kamu bahwa kalau kamu itu ingin menyampaikan sesuatu itu lagi lewat musik ya. Jadi dia tahu bahwa kamu itu berbicara lewat musik. Ya, dia tahu kalau dia udah keterlaluan banget sama kamu ya. Oke, dia akan pergi kalau misalkan kamu udah bersama dengan yang lain. Oke, kartu pertama ada The Lovers. Kartu kedua ada Three of Cups reverse. Kartu ketiga ada Ten of Wands. Yang keempat ada Ace of Swords. Kemudian The Moon. Kemudian Queen of Swords reverse. Oke. Dia mencintaimu, dia sangat mencintaimu, bahkan ada dorongan gairah di sini ya secara seksual dari dia. Kalau sama kamu tuh dia apa ya? Ya punya dorongan seksual terhadap kamu ya. Dia bergairah gitu ya sama kamu. Cintanya itu menggebu-gebu ya, aku lihatnya di sini. Dan orang ini orang yang pernah dulu sempat datang kepadamu tapi singkat banget ya. Kalian sempat menjalin hubungan itu singkat banget, entah mungkin sehari, 2 hari, atau mungkin seminggu gitu. Intinya singkat banget karena orang ini itu apa ya, kalau bisa dibilang tuh jarang hadir di dalam kehidupanmu. Berarti kamu itu sering diabaikan olehnya. Kalian jarang ada pertemuan atau mungkin nggak pernah sama sekali, bahkan komunikasi pun jarang, nggak intens ya. Dan aku lihat juga di sini ada seseorang ya, pihak ketiga yang menginginkan kalian berakhir hubungannya gitu ya. Ada pihak ketiga, entah ini ada seseorang yang suka sama dia atau mungkin keluarga bisa jadi ya yang menginginkan kalian berakhir, atau orang tua gitu yang menginginkan kalian berakhir. Tapi ini aku lihat ada pihak ketiga yang menginginkan kalian berakhir. Dan salah satunya juga yang membuat hubungan kalian itu berakhir karena orang ini sibuk sama kerja ya. Dia punya beban hidup yang begitu besar, dia punya beban hidup yang harus dia tanggung, yang harus dia cukupi, yang harus dia tutupi. Sehingganya di sini
dia udah nggak sempat lagi punya waktu untuk menjalin suatu romansa asmara gitu ya, percintaan. Jadi dia di sini menganggap bahwa saking dia sibuknya, saking dia nggak punya waktunya, kalau misalkan dia menjalin suatu hubungan dengan seseorang atau menjalin suatu asmara dengan seseorang, itu justru malah menjadi beban tambahan gitu ya, menjadi beban lain dalam hidupnya yang akan menambah beban hidup gitu, makin berat hidup dia gitu ya, karena harus membagi waktu, karena harus membagi perhatian, membagi fokus pada pekerjaan, pada kamu dan pada keluarga gitu. Jadi benar-benar nampaknya berat banget ya kehidupan dia, sampai-sampai dia memilih untuk mengakhiri hubungan sama kamu. Tapi aku lihat di sini ada Ace of Swords ya, berarti orang ini ingin datang kembali untuk memperbaiki hubungan. Bahkan dia ingin menyelesaikan atau berdiskusi dengan kamu tentang masalah-masalah kalian yang kemarin. Dia benar-benar niat untuk memperbaiki hubungan ya, untuk menyelesaikan masalah yang kemarin ya. Bahkan dia akan terbuka, dia akan jujur dengan situasi dia, dengan perasaan dia, apapun itu masalahnya ya, apapun itu masalah di hubungan kalian. Aku rasa di sini dia ingin memperbaiki itu semua. Dia ingin mengungkapkan semua, dia ingin terbuka, dia ingin jujur sama kamu. Ini demi kebaikan, kedamaian ya, dan demi memberikan pengertian satu sama lain gitu ya. Jadi dia pengen adanya perbaikan hubungan ya. Dia benar-benar serius pengen kamu dan dia itu baikan lagi gitu ya. Bahkan di sini dia akan menjelaskan, bahkan di sini dia akan menyelesaikan kesalahpahaman ya, pertengkaran di antara kamu dan dia kemarin. Dan di sini aku lihat berjuang banget loh dia. Dan aku lihat juga di sini termasuk memperbaiki komunikasi ya, karena komunikasi kalian kan kemarin sempat jelek ya, buruk. Komunikasi kalian itu ya nggak intens gitu. Nah di sini dia juga ingin lebih sering, lebih intens, lebih mengerti, lebih mencurahkan ya, lebih memfokuskan pada kamu dan hubungan ini. Dan aku lihat juga di sini orang ini akan menghilangkan ya orang-orang yang toksik, orang-orang yang menjadi batu sandungan, orang-orang yang menjadi penghalang di antara kalian. Maksudnya bukan menyingkirkan secara harfiah yang melakukan tindak kejahatan, bukan, tapi maksudnya itu dia nggak akan lagi terpengaruh, nggak akan memperbolehkan kembali orang ketiga atau selingkuhan itu datang ke hubungan kalian, merusak hubungan kalian, atau apapun ya, ketidakpersetujuan dari keluarga ataupun orang tua. Aku lihat di sini dia akan menghilangkan itu. Dan the moon, karena di sini ketika dia nggak berkomunikasi dengan kamu, orang ini tuh kebingungan ya, orang ini tuh kesepian, dan bahkan saat ini pun ya, kalau misalkan kalian komunikasinya lagi off gitu, lagi nggak ada komunikasi, di sini aku lihat dia sering memantau ya, sering memantau kamu. Memantau itu apa ya, melihat, mencari informasi ya, mencari informasi tentang kamu. Dan walaupun banyak sekali dari pihak dia ataupun pihak kamu yang menjelek-jelekkan kamu di sini ya, aku lihat di sini dia akan lebih ke cari bukti gitu ya, lebih tenang untuk melihat benar nggak sih orang-orang itu berpikiran buruk terhadap kamu itu aslinya kamu seperti itu juga enggak, kayak gitu ya. Jadi di sini dia
mencari info juga tentang orang-orang yang beranggapan kamu itu buruk, beranggapan kamu itu jelek gitu ya. Walaupun di sini kelihatannya tuh kayaknya udah hubungan kalian tuh baik-baik aja, sebenarnya enggak, banyak sekali masalah ya, banyak sekali orang-orang yang tidak suka padamu ya, atau mungkin pada dia. Ini bisa terbolak-balik ya pembacaannya. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian. Dan di sini dia nggak peduli ya, dia akan percaya pada apa yang kamu katakan, apa yang dia rasakan terhadap kamu, kayak gitu aku lihatnya di sini. Memang banyak sekali orang-orang yang menginginkan kalian atau mengusik hubungan kalian, yang menginginkan kalian untuk berpisah di sini. Tapi aku melihat di sini ada yang belum siap loh untuk berkomitmen ya, atau terikat ya dalam hubungan kamu dengan dia ya. Karena di sini gini, adanya keraguan-raguan ya, adanya keraguan-raguan, entah ini kamu ataupun dia di sini, karena merasa bahwa kalau misalkan langsung ada komitmen di antara kamu dan dia, takutnya nggak ada kebebasan ya. Ini entah pemikiran kamu ataupun pemikiran dia. Kalau kamu tidak berpikir seperti itu, atau kamu tidak merasa bahwa kamu misalkan siap untuk berkomitmen, berarti dia yang berpikiran bahwa dia belum siap untuk berkomitmen. Tapi kalau kamu lah yang berpikiran kamu yang belum siap, berarti dia yang beranggapan bahwa dia yang siap untuk berkomitmen, kayak gitu aja ya. Karena ini pembacaannya bisa terbolak-balik. Di sini Queen of Swords, ada salah satu di antara kalian yang memang belum siap untuk berkomitmen, tapi tidak mau saling meninggalkan ya, tidak mau meninggalkan. Jadi aku lihat di sini ada seseorang yang takut sendirian ya, cuman dia nggak takut sendirian, cuman takut juga kalau misalkan berkomitmen. Kalau dia berkomitmen, nanti takutnya dia tidak akan merasa bebas, seperti itu ya. Ini bisa jadi kamu ataupun dia. Nah, inilah isi hati dia hari ini ya. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan oh ya, satu lagi, orang ini aku lihat memang orang yang sulit untuk jujur ya, jujur. Orang ini juga pendiam ya, orang ini pendiam, orang ini dingin. Bahkan di sini aku lihat kalau dia sudah punya prinsip atau dia sudah tersakiti, maka orang ini bisa jadi orang yang tidak kenal ampun ya, aku lihat di sini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.